Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama, ya. Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa meminta ilmu kepada Allah. Ya, angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan memasuki materi tentang Rasulullah idolaku, dan dengan subtema yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, tujuan dari pelajaran pada pagi hari ini adalah kalian bisa menceritakan kembali kisah tentang Nabi Sulaiman. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan teladan Nabi Sulaiman dari kisah yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Kemudian kalian akan belajar untuk menyampaikan di depan kelas. Baik, tanpa perlu Pak Guru tunda lagi, kita akan melihat video singkat tentang kisah Nabi Sulaiman. Ratu negeri Sabah yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang. Namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kami perintahkan." Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balqis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah. Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balqis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balqis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balqis dengan baik. Namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balqis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balqis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balqis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman.
Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balqis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balqis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balqis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balqis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balqis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah Ratu Balqis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa diri meskipun diberi kelebihan oleh Allah, karena apa yang kita punya saat ini hanyalah titipan semata. Amin ya rabbal alamin. Baik, barusan kita bersama-sama telah melihat kisah singkat, video singkat tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, bahwa sebagai seorang Nabi dan Rasul, Raja Sulaiman ini berkewajiban untuk menyebarkan risalah Allah kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Nabi Sulaiman memiliki kewajiban untuk mengajak mereka menyembah Allah. Ya, jadi seperti yang kalian lihat tadi, bahwa kerajaan Sabah adalah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis, namun mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka adalah penyembah matahari. Maka Raja Sulaiman memiliki kewajiban untuk mengajak mereka meninggalkan kebiasaannya menyembah matahari dan kemudian mengajak agar mereka itu menyembah kepada Allah. Baik, dari video yang baru kita tonton bersama-sama, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan kartu secara acak, di mana setiap kartu itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian setelah kalian nanti mendapatkan pertanyaan dari kartu acak tadi, kalian akan menjawab pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kartu tersebut. Dan nanti kalian akan maju satu persatu sesuai kartu yang telah kalian bawa. Ya, jadi nanti Pak Guru ingin mengajak kalian
menampilkan atau mempresentasikan apa yang ingin kalian sampaikan di depan kelas dan di depan teman-teman. Oke, siap? Masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Guru akan bagikan kartu secara acak, kemudian kalian bisa berdiskusi, ya, bisa berdiskusi dengan teman, atau kalian bisa mengisi sesuai dengan apa yang kalian ketahui sesuai dengan video yang baru kita tonton bersama-sama. Baiklah, Pak Guru sudah membagi kartu secara acak. Kemudian tugas kalian adalah mengisi pertanyaan atau pernyataan yang kalian tahu berdasarkan video yang tadi kita tonton bersama-sama tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kemudian nanti kita akan maju satu persatu. Silakan, mulai dikerjakan. Pak Guru persilakan juga ketika kalian ingin berdiskusi, saling bertanya dengan teman, boleh silakan.
Baik, adakah yang belum selesai? Atau sudah selesai semua? Gimana? Sudah? Sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke Pak Guru, mulai dari yang mendapatkan kartu acak nomor 1, coba tunjuk jari dulu. Nomor 1. Ya, oke. Berarti di antara kalian bergantian maju ke depan untuk menyampaikan sesuai apa yang kalian dapatkan di kartu acak tadi. Oke, dimulai dari siapa? Oke, perkenalkan nama dulu ya. Kenalkan nama dulu, kemudian kamu bacakan apa hasil dari kartu acak yang kamu dapatkan tadi. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Artio Putri. Saya mendapatkan nomor 1. Siapakah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud AS. Tahu nggak kepanjangan AS itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Alaihissalam. Oke, Anissa silakan duduk. Yang nomor 1 selanjutnya. Oke, sebutkan nama dulu. Halo, nama saya Ansil. Saya mendapatkan kartu acak nomor 1. Siapakah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki ayah seorang nabi, yaitu Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu saja. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum lanjut, Pak Guru ingin kita diskusikan bareng ya. Benar nggak tadi Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud? Ya, betul sekali. Dan kebetulan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini adalah raja dari kaum Bani Israel. Oke, tepat. Kemudian ke nomor acak yang kedua. Silakan maju dulu.
yang agak keras. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya nomor 2. Siapakah Raja Bilqis? Ratu Bilqis adalah ratu yang memimpin kerajaan Sabah. Sudah? Oke, silakan duduk. Ya, nomor yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aidil. Siapakah Ratu Bilqis? Ratu dari kerajaan yang bernama Kerajaan Sabah. Sudah itu saja. Oke, silakan duduk. Oke, kita review bersama. Ratu Bilqis adalah pemimpin dari kerajaan Sabah. Oke, kerajaan Sabah ini kerajaan yang menyembah kepada Allah tidak? Apa yang disembah oleh kerajaan Sabah? Nah, yang disembah adalah matahari. Benarkah perbuatan yang mereka lakukan itu? Salah. Apabila salah, siapa yang boleh disembah oleh manusia? Allah. Nah, maka di sini Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul memiliki kewajiban untuk mengajak agar orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah agar bertobat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Maju. Kenalkan, nama saya Ananda Rizky. Saya mendapatkan nomor akad 3. Sebutkan mukjizat Nabi Sulaiman menyebarkan tauhid tanpa paksaan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alicia. Saya mendapatkan mukjizat. Sebutkan mukjizat Nabi Sulaiman. Rendah hati walaupun kaya. Oke, silakan. Ya, mari kita review. Mukjizat Nabi Sulaiman. Tadi yang disampaikan tadi pertama apa? Apa tadi yang disampaikan? Nah, menyebarkan tauhid tanpa paksaan. Apakah itu mukjizat Nabi Sulaiman? Benar enggak yang disampaikan oleh teman kalian? Oke, yang selanjutnya tadi dari Alicia tadi menyampaikan bahwa mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah rendah hati walaupun kaya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Ya, silakan maju. Perkenalkan, saya nama Desa Biola. Saya membacakan nomor 4. Teladan Nabi Sulaiman Adil. Oke, silakan. Ya, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Adita. Saya mendapatkan kartu wajah nomor 4. Teladan Nabi Sulaiman menyebarkan tauhid tanpa paksaan, rendah hati walaupun kaya, dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Oke, silakan duduk. Oke, Pak Guru ingin kalian memberi penghargaan kepada teman-teman yang sudah berani maju ke depan dengan tepuk tangan. Oke. Jadi mari kita review dari yang nomor 3 tadi, mukjizat ya. Mukjizat Nabi Sulaiman apa saja ya yang bisa kalian lihat dari video yang kita tonton bersama tadi. Disampaikan bahwa Nabi Sulaiman ini merajai bukan hanya manusia, tapi apalagi? Nah, menjadi raja dari segala jin. Selanjutnya menjadi raja dari segala binatang. Jadi Nabi Sulaiman ini selain menjadi raja Bani Israel, raja manusia, juga merajai jin dan binatang. Maka tidak heran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa memahami dan berkomunikasi dengan binatang. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir tadi tentang teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah keadilannya. Nabi Sulaiman ini terkenal adil dalam memutuskan segala perkara, baik itu perkara yang dialami oleh manusia, perkara yang dialami oleh bangsa jin maupun hewan.
Teladan selanjutnya adalah Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan begitu banyaknya, tidak pernah sombong, namun tetap rendah hati. Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah milik siapa? Milik Allah. Manusia hanya mendapatkan titipan. Dan manusia yang memiliki kekayaan titipan dari Allah ini harus menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin. Antara lain kita bisa membantu teman. Ketika ada yang mengalami kesusahan, kita bantu dengan harta yang kita miliki untuk meringankan kesusahan teman. Atau ketika terjadi suatu bencana alam, kita juga bisa membantu untuk meringankan beban mereka. Dan tetap rendah hati, karena sejatinya titipan Allah itu bisa diminta kapanpun. Pagi ini kita masih memiliki harta seumpama 100.000, bisa saja nanti siang harta itu sudah diminta kembali oleh Allah. Ya. Jadi dari pelajaran hari ini setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin penting. Ya. Yang pertama, kita sebagai umat muslim harus mengimani para nabi dan rasul yang jumlahnya ada berapa tadi? 25 nabi dan rasul. Yang kedua, setiap nabi dan rasul ini memiliki suri toladan yang bisa kita contoh dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Sudahkah kalian berdakwah, anak-anak? Sudah bisa berdakwah belum? Jawabannya adalah sudah. Kapan Pak kami berdakwah? Ketika kalian memiliki ilmu dan berani maju ke depan, menyampaikan apa yang kalian pahami, menyampaikan ilmu kalian, itu adalah sebagian kecil dari dakwah. Karena setiap muslim memiliki kewajiban mendakwahkan walaupun hanya satu huruf. Kalian bisa membaca Al-Quran, kemudian mengajari adiknya yang masih kecil membaca Iqra alif bata, itu juga salah satu bagian dari dakwah. Kalian memahami cerita tentang nabi-nabi, kemudian kalian menceritakan kepada adik atau kepada teman kalian, itu juga bagian dari dakwah. Jadi seorang muslim harus berani menyampaikan kebenaran dan menyampaikan ilmu yang diketahui. Baiklah, sekiranya pada pertemuan pagi ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang lain. Pak Guru akhiri, mari kita membaca Al-Asr dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Baik, mari angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri sekian. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa selalu tetap menjaga protokol kesehatan ketika di sekolah maupun di rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.